Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Baik, Bu. Oke, nah hari ini sebelum kita mau belajar, Ibu mau memulai dengan doa. Kita semua harus mulai semuanya dengan doa, tapi sebelumnya Ibu mau minta tolong Indra untuk memimpin doa hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak Indra. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak sih kenapa Ibu selalu memulai pelajaran itu dengan berdoa? Ada yang tahu? Nah, jadi berdoa itu penting loh. Sebelum kita melakukan semua aktivitas yang kita akan lakukan, lebih baik itu kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan mau sertain kita dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Supaya semua kegiatan itu bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, Ibu guru juga mau berterima kasih karena kalian udah terapi hari ini, udah pakai baju bagus, udah siap untuk sekolah, udah mandi, semuanya udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Karena disiplin itu perlu loh anak-anak. Kenapa perlu? Karena nanti kalian itu harus jadi orang yang disiplin, nggak boleh terlambat, harus mengerjakan tugas dengan baik, nggak boleh malas-malasan, pokoknya disiplin dan juga jangan lupa untuk bersyukur. Oke. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau kita semua untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siapa yang di sini belum hafal? Ayo. Hafal kan ya semua lagunya? Hafal, Bu. Nah, Ibu minta sekarang semua mic-nya dibuka. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar sama-sama ya. Yang masih di mute, ayo kita buka dulu, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Tak gentar, kaki kita diserang. Serentak mengusir penyerang. Serentak tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Oke, nah tadi kita habis nyanyi Maju Tak Gentar. Dulu zaman penjajahan, waktu Indonesia itu dijajah oleh Jepang dan Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda, para pejuangnya itu nggak pernah menyerah, anak-anak. Para pejuang itu selalu berusaha untuk melawan penjajah. Nah, kita harus punya sikap nasionalis ya, menghargai semua jasa para pahlawan kita yang udah dilakukan supaya Indonesia ini semakin maju, anak-anak. Nah, sebelum mulai ke pembelajarannya, Ibu kemarin udah selalu memberitahukan untuk membaca buku apa saja boleh dibaca, yang suka buku cerita boleh dibaca, yang suka buku novel boleh dibaca. Sekarang Ibu beri waktu 10-15 menit untuk melakukan literasi ya. Oke. Silahkan baca bukunya masing-masing ya.
Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita sudah melakukan literasi. Waktunya sudah habis untuk literasi. Sekarang kita mau masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sumber energi. Ada yang tahu nggak sih sumber energi itu apa? Dari pelajaran yang lalu-lalu kan kita udah belajar tentang sumber energi. Jadi sumber energi itu bisa didapatkan dari matahari, angin, semua yang ada di alam. Nah, kemarin-kemarin kan kita udah belajar untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Masih ingat kan lagunya? Masih ingat yang kemarin-kemarin udah dinyanyiin sama? Masih, Bu. Nah, Masih, Bu. jagung itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Jadi jagung itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Nah, sumber daya alam itu nggak cuma dari bidang pertanian, ada juga dari bidang kelautan. Nah, contohnya tuh apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Kalau Ibu kasih gambar ini, tunggu sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat? Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. ini ada siapa sih? Siapa dan lagi ngapain? Ada yang bisa jawab nggak? Nelayan, Bu. Nelayannya lagi ngapain sih itu? Jemur ikan, Bu. Ikan, Bu. Jemur ikan, Bu. Taruh ikan, Bu. Jemur ikan, tapi nggak ada mataharinya, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Jadi matahari digunakan sama pelayan untuk menjemur ikan. Nah, ini kan nelayan itu hidupnya di daerah pantai. Kalau kita yang di daerah Salatiga, di daerah pegunungan, ada nggak sih pantai di sini? Nggak ada ya. Adanya jauh. Ada di Jogja atau enggak di Semarang. Nah, kalau di Salatiga pasti tetap ada dong. Nggak mungkin orang-orang di Salatiga itu nggak butuh yang namanya matahari. Di Salatiga itu butuh juga yang namanya matahari. Nah, ada yang tahu nggak di sebelah kiri itu gambar apa? Di gambar yang sebelah kiri itu Rawa pening, Bu. Rawa pening, Bu. rawa pening. Bener ya, siapa yang udah pernah ke rawa pening? Semua udah pernah kan? Saya Pening? Ya, Bu. Oh, ada yang belum. Besok kalau misalnya ada yang belum, kita main-main, kita ke rawa pening ya. Nah, ada yang tahu nggak sih tuh di rawa pening tuh ada apa tuh? Enceng gondok. Ada air, Bu. Jadi kalau misalnya kalian ke rawa pening, nanti kalian akan ketemu sama eceng gondok yang banyak banget. Eceng gondok itu dia bertumbuh di atas air, anak-anak. Nah, ada yang tahu nggak sih di sebelah kanan gambarnya itu ada gambar apa? Itu gambar apa tuh? pengrajin Eh, membuat Nggak tahu, Bu. Itu kira-kira Desain, Bu. itu kira-kira bapaknya itu lagi ngapain sih itu? Itu dia ngapain? Menganyam. menganyam. Dia ngebuat apa itu? Kira-kira kalau kamu lihat bentuk kayak gitu itu bisa dibuat-buat apa? Bisa digunakan untuk apa? Keranjang. Keranjang mungkin, Bu. Keranjang, bisa keranjang. Oh iya, bisa Keranjang keranjang. Bisa untuk jadi Kursi. meja juga. Bu. Bisa jadi kursi juga buat duduk. Nah, ada yang tahu nggak sih ternyata di Salatiga itu ada juga loh pengrajin yang menggunakan eceng gondok untuk dijadikan kreasi. Nah, jadi di daerah pegunungan khususnya di Salatiga ini masyarakatnya itu menggunakan eceng gondok untuk dijadikan seperti tas, kursi, terus tempat duduk, meja-meja, pokoknya banyak anak-anak. Nah, tapi
masyarakat Salatiga, masyarakat pengrajinnya ini juga butuh matahari. Butuh mataharinya itu buat apa ya kira-kira? Mengeringkan eceng gondok, Bu. Betul, mengeringkan. Mengeringkan, Bu. Jadi dari eceng gondoknya yang warnanya masih hijau-hijau nih, dijemur sampai warna eceng gondoknya itu berubah menjadi warna yang kuning. Setelah udah menjadi warna kuning, akhirnya bisa digunakan untuk melakukan kerajinan gitu. Nah, kalau di daerah rumah kalian, ada nggak sih yang suka jemur-jemur di matahari atau kegunaan matahari lainnya? Ada yang bisa jawab? Buat menjemur pakaian, Bu. Betul, Rika, menjemur pakaian. Jemur pakaian. Jemur pakaian itu Menjemur menggunakan cengkeh, panas. Bu. Apa? Siapa tadi? Menjemur cengkeh. Menjemur? Cengkeh, tahu nggak, Bu? Oh, menjemur cengkeh. Iya, maaf kurang terdengar suaranya. Betul. Semua matahari itu digunakan untuk di wilayah apapun. Bisa untuk di wilayah pantai, pegunungan, semua dilakukan. Petani juga memerlukan matahari untuk menjemur apanya, yo? Padi, Bu. Betul. Adi. Nah, sekarang sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bingung? Apa aja manfaat matahari? Masih ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Sudah jelas. Oke, sekarang Ibu minta untuk menyiapkan buku tematiknya. Semua ada buku tematiknya kan ya? Ibu minta untuk buka buku tematiknya. Dan buka di halaman 38 dan 39. Di situ ada bacaan, kalian baca, lalu ada pertanyaan dari bacaan tersebut. Yang pertama itu bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya wilayah tersebut. Dijelaskan bagaimana kaitan antar sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi. Bagaimana dengan wilayah tempat tinggalmu? Ini direfleksikan ya anak-anak. Setelah tadi udah baca, terus direfleksikan dengan kegiatan yang ada di rumah kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian melihat ibu kamu habis cuci, jemur pakaian, boleh ditulis sumber daya alamnya apa ya, sumber dayanya apa yang digunakan untuk menjemur. Lalu ada soal matematika di sebelah situ di akhirnya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan, nanti boleh dikirim ke WA Ibu. Di foto boleh atau mau dikerjakan di Word, boleh, nanti dokumennya dikirim ke Ibu. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, tadi semua udah kumpul jawabannya ke WA Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah disiplin untuk mengumpulkan tugas-tugasnya dengan tepat waktu. Terima kasih sudah mau mengerjakannya dengan baik. Nanti kita akan ketemu di jam pelajaran berikutnya ya anak-anak. Terima kasih. Ibu. Makasih, Bu. Baik, Bu. Bu.